Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita saling memberi salam. Mari kita menjadi Barnabas rohani. Judul khotbah hari ini adalah zaman yang memerlukan Barnabas. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada banyak orang penting yang dipakai di hadapan Tuhan. Di bagian awal, nama Petrus dan Yohanes sering muncul. Ketika Petrus memberitakan Injil penyaliban dan penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus, karya yang luar biasa di mana 3.000 orang dan 5.000 orang berbalik kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Petrus melakukan penginjilan Yerusalem dengan banyak tanda dan mujizat seperti membangkitkan orang lumpuh. Kemudian muncul Stefanus, yang merupakan martir pertama dalam sejarah kekristenan. Melalui kemartiran Stefanus, Injil menyebar dari Yerusalem ke Samaria dan seluruh Yudea dan sampai ke bangsa-bangsa lain. Itu menjadi percikan api untuk penyebaran Injil. Kemudian melalui Filipus yang merupakan seorang penginjil maupun misionaris, Injil menyebar ke Samaria dan seluruh Yudea. Melalui Filipus, Injil diberitakan ke Samaria, seluruh Yudea dan sampai Ethiopia. Kemudian Saulus bertobat melalui pelayanan Ananias di Damsyik, sebagaimana kita bahas minggu kemarin. Sehingga Paulus, penganiaya, berubah menjadi Paulus, penginjil, secara perwakilan, secara monumen, secara zaman. Petrus, Yohanes, Stefanus, Filipus, Saulus, mereka mengisi bagian awal dari kisah para rasul dengan perubahan yang mengejutkannya seperti badai. Dari sisi lain, ada seorang yang memberi pengaruh yang tersembunyi secara rohani. Dia adalah Barnabas. Nama Barnabas disebut 23 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Makna nama Barnabas berarti anak penghiburan. Arti namanya anak penghiburan. Dia hidup sesuai dengan arti nama dan memberi pengaruh rohani. Zaman saat ini adalah zaman yang memerlukan penghiburan. Karena terlalu banyak terluka orang-orangnya. Penghiburan berarti meringankan penderitaan atau mengurangkan kesedihan dengan kata-kata atau tindakan hangat secara harfiah. Banyak orang membunyikan isi hati sambil memakai topeng dengan mewah. Pura-pura kesehatan, pura-pura tidak apa-apa, tetapi di dalamnya ada begitu banyak rasa sakit dan luka yang tersembunyi sampai ingin bunuh diri. Terlalu banyak luka yang tersembunyi di zaman ini. Mendadak muncul isi hatinya dan menyakitkan satu sama lain dalam suatu situasi. Oleh sebab itu, ada begitu banyak buku yang berkaitan dengan penghiburan. Saudara dapat menemukannya secara bebas di pasar. Ada juga banyak lagu dengan tema yang menghibur. BTS terkenal karena mereka menghibur orang-orang. Berarti zaman ini zaman yang memerlukan penghiburan.
Belakangan ini menjadi zaman di mana manusia dapat beromong dengan robot seperti chatbot karena industri kecerdasan buatan telah berkembang. Maka manusia dapat bercakap-cakap tentang rasa sakit kepada robot untuk mencoba menerima penghiburan dari robot. Karena robot tidak membuat manusia tersinggung dengan perkataan. Beberapa orang mengatakan bahwa robot memberikan penghiburan yang melimpah-limpah. Orang-orang memerlukan penghiburan yang melimpah-limpah. Tidak bisa beromong dengan orang lain, jadi mereka membuka hati kepada robot. Baru-baru ini bahkan seorang pendeta robot memberi khotbah di negara Jerman. Karena tidak ada berubah wajah, jadi tidak merasa baik. Beberapa orang, tetapi itu baik. Karena manusia sering terluka satu sama lain dalam hubungan manusia. Sehingga mereka mencari tempat perlindungan. Dengan demikian, memerlukan penghiburan sejati, penghiburan Injili yang saling menghidupkan di dalam gereja juga. Penghiburan Injili. 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang yang sedang kita lakukan itu adalah pelayanan penghiburan. Pelayanan yang menghibur secara Injili satu sama lain untuk membangun secara rohani di dalam gereja. Pelayanan ini kita dapat menyebut sebagai pelayanan Barnabas. Pelayanan Barnabas. Gerakan Starterman melalui tim doa yang terdiri atas 3 orang itu adalah pelayanan Barnabas. Supaya anggota baru dan anggota yang sudah lama tidak beribadah dapat beribadah secara teratur dan memprioritaskan ibadahnya. Julukan ini muncul karena Barnabas melakukan pelayanan penghiburan yang sejati sesuai dengan namanya sendiri. Seandainya Ananias membuat Paulus dapat mulai melayani sebagai penginjil, Barnabas membuat Paulus dapat menjalani kehidupan untuk pelayanan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Saya memberkati setiap jemaat gereja Yewon dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat berperan sebagai Barnabas secara rohani pada zaman ini, sebagai seorang penghibur untuk menghidupkan satu sama lain melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Barnabas yang menghibur jiwa-jiwa. Barnabas muncul dengan pertama dalam pasal 4 dari kitab Kisah Para Rasul. Setelah khotbah Petrus, orang Yahudi berbalik kepada Yesus Kristus sejumlah sekitar 8.000 orang. Pada waktu itu dihitung hanya jumlah pria secara budaya. Oleh sebab itu, seandainya menghitung jumlah termasuk wanita dan anak-anaknya akan menjadi lebih 20.000 orang. Mereka yang diselamatkan pada waktu itu bukan pejabat golongan tinggi, tetapi orang-orang yang sederhana yang memiliki keperluan sehari-hari. Sehingga anggota gereja menjual miliknya seperti ladang, tanah, dan rumah, dan membawa uangnya kepada rasul-rasul untuk membantu mereka tersebut. Para majelis, para anggota gereja menjual miliknya untuk membantu mereka. Di antaranya ada juga Barnabas.
Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas berasal dari Lewi dan nama aslinya adalah Yusuf. Siprus, di mana tempat kelahiran Barnabas, adalah sebuah negara pulau yang terletak di timur dari Laut Mediterania, di bawah dari Turki. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, kita dapat melihat bahwa ladang misi pertama Paulus dan Barnabas adalah Siprus. Dan juga Barnabas adalah seorang Yahudi diaspora yang berbahasa Yunani. Dalam teks hari ini, para rasul memberinya julukan Barnabas menggantikan nama Yusuf karena dia melayani di samping para rasul dan menyembuhkan dan memulihkan banyak jiwa sebagai anak penghiburan. Menurut saya, ketika saya melihat bahwa seorang menggoda orang lain dan menipu orang lain itu kelihatannya seperti iblis. Tetapi sebaliknya, mereka yang membantu dan menghibur orang lain kelihatannya malaikat. Menurut saya, sangat tertarik dari sisi saya. Membuat damai sejahtera, seorang yang membuat damai sejahtera dan membantu orang lain, mereka adalah malaikat dari sisi saya. Mereka memberi pengabdian diri kepada Tuhan. Mereka membuang diri sendiri. Kemudian mereka membantu dan mengasihi orang lain. Ketika saya seorang umat, bukan pendeta, bukan menjadi pendeta, saya juga melakukan seperti itu. Saya menjual milik saya, kemudian membawa uangnya untuk membantu dan menghibur orang lain. Kita semua saling tatap muka untuk menyanyikan lagu pujian, tetapi mereka tidak melihat, saling tidak melihat. Pada waktu itu kami menyanyikan lagu pujian, tetapi mereka tidak melihat. Kemudian kita pergi ke kolam renang. Suasana bisa menjadi bersatu. Setelah itu mereka menjadi satu. Bisa berkomunikasi, bisa saling membagi pendapatnya, kemudian mereka bisa menjadi satu. Mereka menangkap tangan saya, kemudian tidak lepaskan. Saya tahu hati kamu. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, saya tidak bisa berbicara hal ini kepada saudara. Saya telah pernah melakukan hal-hal ini. Saya mau membuat suasana pesta. Hati saya sudah menyampaikan mereka. Saya mengajak orang-orang lain, terus jemaat yang lain, kemudian kami
berkomunikasi untuk bersatu. Saya sering memberi hadiah kepada mereka. Saya memberi hadiah jam tangan dan Pendeta Ryu juga suka jam tangan, kemudian memberi hadiah kepada beberapa orang sekitar mereka. Saya memasang jam tangan untuk menghitung jumlah jalan dan kesehatan, memeriksa kesehatan, untuk memeriksa kesehatan. Jangan membenci orang lain. Kalau begitu, saudara menjadi sakit. Kalau tidak baik karakternya, mereka minta maaf karena mereka akan menjadi sakit. Saya harap saudara memiliki julukan penatua penghiburan, diaken penghiburan, pemuda penghiburan. Coba mengabdikan kepada Tuhan, kepada orang lain melalui penghiburan dan pendukungan. Teladan dari tim doa yang terdiri atas 3 orang adalah Barnabas. Dia memulihkan mereka yang putus asa melalui penghiburan dan dorongan semangat. Markus adalah titik awal Barnabas. Akan pelayanan ini dimulai dari roteng Markus. Markus adalah keponakan Barnabas, yakni anak Maria, kakak perempuan Barnabas. Maria juga lahir di Siprus, akan tetapi menikah dan melahir Markus di Yerusalem. Sepertinya garis keluarga Barnabas sangat kaya di Siprus. Kakak Barnabas, Maria, juga memiliki rumah cukup besar untuk sekitar 120 orang mungkin berkumpul di satu tempat. Tidak ada catatan yang tepat, tetapi Barnabas mungkin hadir saat Roh Kudus turun ke roteng Markus. Saat kita akan pergi ke Yerusalem, kita bisa melihat tempat itu. Ketika Roh Kudus turun ke roteng Markus, sepertinya Barnabas mungkin hadir di sana. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan melayani sebagai pelayan di gereja Yerusalem. Setelah mendengar khotbah Petrus, dia memutuskan hati dengan Injil Kristus. Dalam teks aslinya, 3 kata kerja yang menggambarkan tindakan Barnabas: menjual, membawa, meletakkan. 3 kata kerja tersebut menunjukkan tindakannya betapa ketetapan tanpa ragu-ragu. Hatinya secara rohani sangat tegak dan teguh. Di atas segalanya, dia memiliki sikap yang pengabdian kepada Tuhan dan juga memiliki hati yang menghibur orang-orang kudus yang miskin, yang merupakan anggota keluarga rohani dan memperhatikan kondisi gereja. Dia benar-benar dilepaskan sepenuhnya dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, materi dan kesuksesan duniawi, lalu menikmati kebebasan sejati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11, setelah kemartiran Stefanus, orang-orang yang tersebar pergi ke Antioquia dan memberitakan Injil. Pada waktu itu, jumlah orang percaya terus meningkat. Para rasul
di Yerusalem mendengar tentang hal ini dan mengutus seorang kerja yaitu Barnabas. Karena para rasul mempercayainya dan menganggapnya sebagai orang yang akan membangun gereja dengan kokoh, mereka mempercayakan tugas. Ternyata Barnabas melanjutkan kepemimpinan rohani di gereja Antioquia dan dipuji oleh para rasul sama seperti ketujuh pekerja di gereja Yerusalem. Walaupun dia seorang penatua, tetapi dia memiliki firman Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, saudara akan runtuh karena penggodaan setan. Saudara harus memiliki firman Tuhan, memegang firman Tuhan. Saya saya melakukan pelayanan di penjara selama 7 tahun 7 bulan. Saya adalah orang sederhana, tidak bukan khusus, bukan istimewa. Hanya Tuhan memakai saya. Saya mendengar firman Tuhan berulang kali karena saya suka, mengasihi firman Tuhan. Barnabas membangun gereja. Barnabas menjalankan kepemimpinan rohani di gereja Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Apakah Barnabas berada di Yerusalem atau Antioquia? Hatinya selalu sama. Dengan hati Tuhan, dia berfokus pada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai hasilnya, banyak jiwa berbalik kepada Tuhan melalui dia. Dikatakan bahwa dia adalah orang baik, selain dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Orang baik tidak ada melawan. Dia bukan sekedar orang baik, tetapi dia memiliki hati yang menghibur orang lain dengan hati Tuhan. Dan membawa mereka di hadapan Tuhan. Ada sebuah pepatah seperti ini, lawan kata dari cinta bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Sangat benar. Penghiburan dan cinta dari satu orang yang memiliki perhatian atau kepedulian dapat mengubah seorang hidup. Jangan menyakitkan orang lain. Seorang roh tidak pernah menyakitkan orang lain. Kita harus melayani orang lain dengan hati Tuhan. Mereka merasa hati saudara, sampai merasa hati saudara di hadapan Tuhan, di bait Allah.
Saya tidak bisa paham mereka yang memarahi orang lain. Kalau tidak nyaman, mereka tidak nyaman karena saudara. Saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Zaman ini memerlukan Barnabas yang memiliki hati Tuhan, khususnya para pelayan yang melayani anggota baru harus memiliki hati rohani sama seperti Barnabas. Terus kita semua harus menjadi bejana wadah mulai hari ini yang dapat mengandung atau memeluk setiap orang. Mulai waktu itu kita akan menjadi komunitas Injil yang dapat memberi pengaruh rohani. Kita harus menyampaikan harum Kristus, harum Yesus. Ketika anggota baru dan anggota yang telah lama tidak beribadah datang ke gereja, mungkin mereka merasa canggung dan aneh terhadap suasana gereja. Supaya reputasi gereja Yewon akan tersebar ke seluruh daerah dan sampai ke seluruh dunia, bahwa jika barang siapapun datang ke gereja Yewon, setiap orang akan hidup. Satu orang melakukan tindakan yang aneh, gereja Yewon akan tersebar rumor itu. Jadi satu orang harus menyampaikan harum Yesus Kristus. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari penggenapan perjanjian bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Pokok bahasan yang kedua adalah Barnabas yang membangun jiwa-jiwa. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Setelah menerima pelayanan tim Ananias di Damsyik, Saulus segera bersaksi di rumah ibadat bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika orang-orang melihat Saulus, mereka curiga dan waspada. Akan tetapi, Saulus tidak peduli tindakan mereka dan terus membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Orang-orang Yahudi yang mendengar hal itu terkejut, tetapi mereka tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan. Sebaliknya, siang malam mereka mengawal semua pintu gerbang kota untuk membunuh Saulus. Oleh sebab itu, murid-murid di Damsyik mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang untuk melarikan diri. Murid-muridnya membantu Saulus untuk melarikan diri. Setelah itu, Saulus pergi ke Yerusalem dan mencoba menggabungkan diri kepada mereka. Namun murid-muridnya takut kepadanya karena mereka berpikir bahwa Saulus sedang menipu mereka untuk menangkap mereka. Pada waktu itu, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan semua menggantikan Saulus.
Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus Kristus. Para rasul yang telah percaya kepada perkataan Barnabas memberi julukan kepadanya, percaya perkataan Barnabas. Dan akhirnya Saulus dapat berkomunikasi dengan para murid di Yerusalem. Ketika Barnabas melayani di Antioquia, dia membawa Saulus dari Tarsus ke Antioquia. Karena orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani berusaha membunuh Saulus saat Saulus memberitakan Injil di Yerusalem. Murid-muridnya mengirim ke Tarsus, kampung halaman Saulus. Barnabas selalu mengingat Saulus. Barnabas menaruh Saulus di dalam hatinya untuk membuka dan membangun dan membantu pelayanan Saulus. Dengan kata lain, Barnabas berperan untuk membangun penginjil Paulus di zaman ini. Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di gereja Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai orang Kristen. Dengan demikian ada banyak bukti bagi mereka. Barnabas bukan hanya membangun Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 terjadi perselisihan pendapat antara Paulus dan Barnabas mengenai Markus. Markus bersamanya dalam perjalanan misionarisnya yang pertama, tetapi dia menyerah di tengah perjalanan karena terlalu sulit dan kembali ke Yerusalem. Sehingga Paulus berkata bahwa tidak mau bekerja dengan Markus. Tidak boleh bersama dengan Markus. Sebaliknya, Barnabas berkata bahwa mari memberi kesempatan sekali lagi untuk membawa Markus. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Jadi Paulus bersama Silas pergi ke Syria. Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Yang penting adalah bahwa Barnabas memeluk Markus tanpa menyerah sampai akhir, sehingga dia dapat bertumbuh tegak dalam Injil. Kemudian Markus bertumbuh secara rohani sampai-sampai Paulus menerima Markus lagi dengan pengakuan sebagai sekerja rekan penginjil. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus meminta kepada Timotius seperti ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus adalah orang yang menulis Injil Markus yang tertulis pertama dari keempat Injil. Kita tidak dapat menaruh pikiran mereka tentang Paulus tanpa Barnabas, dan hal yang sama juga dengan Markus, itu juga karena Barnabas. Sedemikian, pelayanan Barnabas yang membangun jiwa-jiwa menghasil buah-buah. Kita pun harus membangun jiwa-jiwa sebagai Barnabas rohani pada zaman ini. Tuhan bekerja melalui orang-orang. Kita semua yang mengikuti firman Tuhan harus berdiri sebagai murid-murid Kristus mutlak sambil membangun generasi berikutnya sebagai puncak rohani, puncak keahlian, dan puncak budaya, yaitu 3 sumit. Kita tidak bisa melakukannya sendiri.
kita perlu berperan sebagai Barnabas rohani satu sama lain. Kita harus membangun orang-orang, jiwa-jiwa. Satu orang bisa memberi pengaruh rohani yang besar. Melalui satu orang, gereja akan dibangun. Kita sering omong remnant. Kita harus membangun remnant yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus melakukan satu sama lain. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya, penghiburan dan penolong, nama lain dari Roh Kudus. Kedua kata itu memiliki asal-usul bahasa yang sama. Dalam ayat 31, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghiburan dan roh pertolongan. Oleh sebab itu, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan berdiri sebagai Barnabas rohani dengan sendirinya. Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan firman. Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan doa. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan firman, kepenuhan doa. Silakan tiga hal ini. Silakan melakukan tiga hal ini. Dipenuhilah dengan Roh Kudus, dipenuhilah dengan firman, dipenuhilah dengan doa. Dengan sendirinya baptisan Tuhan dibangun di dalam diriku. Saya memberkati setiap jemaat Gereja Yeon dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus sehari-hari. Sebagai kesimpulan, dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 4, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan penghiburan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam Yesaya 40 ayat 1, Tuhan penghiburan berkata seperti ini, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tuhan sendiri langsung mengatakan bahwa kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang penghibur. Oleh sebab itu, seorang penginjil bernama Billy Graham menekankan bahwa Tuhan menghibur kita bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi juga kita pun menghibur orang lain sebagai seorang penghibur. Kita harus menjadi seorang yang dapat menghibur orang lain seperti Barnabas. Seorang yang dapat mendorong dan membangun orang lain, dan juga seorang yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain dalam komunitas gereja. Kita harus berpikir bahwa apa itu keperluan bagi saya, bagi mereka. Zaman Jusami, Jumat, Sabtu, Minggu akan datang. Masa depan hari Senin sampai hari Kamis bekerja, kemudian hari Jumat sampai hari Minggu akan libur. Maka mereka akan pergi ke mana-mana, jadi akan mengusungkan gereja. Kita harus melakukan zaman Jusami. Tidak boleh kalau gereja kosong, itu tidak boleh. Penuhilah dengan Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka.
Tidak boleh saudara kesendirian. Kita harus melakukan pesta untuk menghidupkan jiwa-jiwa. Kita harus memiliki sikap seperti itu. Di dalam komunitas gereja, saudara harus menjadi tokoh utama sebagai Barnabas rohani untuk menghibur dan membangun jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang tunggal menyelamatkan kami dari kutukan kebinasaan hukum maut dan hukum dosa. Kiranya kami dapat menjadi Barnabas di zaman ini untuk menghibur dan membangun jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Sehingga kiranya kami dapat membangun baptisan Tuhan di dalam diriku dan menghibur orang lain dengan hati Tuhan dan membangun orang lain sebagai murid Kristus mutlak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.